Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Penerbangan komersial IN 502 dari Jakarta menuju Kuala Lumpur lepas landas di bawah langit cerah, membawa 200 penumpang yang menjalani rutinitas biasa, mulai dari para pebisnis hingga wisatawan yang bersemangat menjelajahi negeri tetangga. Di dalam pesawat, suasana penuh canda tawa dan ketenangan terasa, namun seorang teknisi bandara bernama Budi mendadak gelisah, mengingat inspeksi singkat yang dilakukannya pada sayap kanan pesawat tadi pagi. Budi berbisik kepada rekan kerjanya, "Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sayap ini, tapi aku tidak yakin harus melaporkannya sekarang." Sementara itu, pramugari Hana sedang memeriksa sabuk pengaman penumpang satu persatu, memastikan semua orang siap untuk penerbangan yang mulus. Seorang pebisnis bernama Andi sedang sibuk bekerja di laptopnya, tidak menyadari kegelisahan yang tersembunyi di balik pandangannya yang fokus. Di pojok kabin, seorang ibu muda bernama Siti menenangkan anak kecilnya yang gugup, sambil mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang sepanjang penerbangan. Kapten Rahmat dan kopilot Dina duduk di kokpit, memantau instrumen pesawat dengan seksama, memastikan semua sistem berfungsi dengan baik. Di salah satu lorong, seorang wisatawan asal Malaysia, Ahmad, sedang berbincang santai dengan tetangganya, tidak menyadari bahaya yang mungkin mengintai di atas mereka. Budi terus merenung, jika ada sesuatu yang salah, apakah aku harus mengambil risiko melaporkannya sekarang atau menunggu sampai kami mencapai tujuan? Ketegangan halus mulai terasa di udara pesawat, sementara semua penumpang menikmati penerbangan yang tampak biasa, tanpa mengetahui bahwa langit hari itu menyimpan bencana yang tak terduga. Di ketinggian 30.000 kaki, pesawat IN 502 melaju stabil melewati awan putih, sementara penumpang menikmati layanan makanan dan hiburan di kabin. Pramugari Hana tiba-tiba mendengar suara dentuman kecil di bagian belakang pesawat, namun ia mengabaikannya sebagai bunyi turbulensi yang biasa terjadi pada ketinggian tersebut. Di kokpit, Kapten Rahmat melihat indikator mesin menunjukkan lonjakan tekanan udara yang tidak wajar di salah satu mesin, namun ia memutuskan untuk tidak melaporkannya segera karena tampaknya masih dalam batas normal. Kopilot Dina bertanya, "Apakah kau melihat sesuatu yang aneh pada mesin ini, Rahmat?" Sementara kapten hanya menggeleng, memilih untuk fokus pada rute penerbangan. Di dalam kabin, seorang penumpang bernama Lila melihat rekan duduknya yang mulai terlihat gelisah dan bertanya, "Apakah kau merasa pesawatnya tidak stabil?" Namun penumpang tersebut hanya tersenyum dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Budi, yang duduk di dekat lorong belakang, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya dengan membaca buku doa, berharap tidak ada yang memperhatikannya. Seorang ibu muda bernama Maya menyaksikan layar hiburan menampilkan film petualangan, sementara pikirannya melayang ke arah keluarganya di rumah yang menantikan kepulangannya. Di tengah kabin, seorang remaja bernama Dika merekam momen penerbangan dengan kameranya, tidak menyadari bahwa getaran kecil mulai terasa di sekitarnya. Kapten Rahmat akhirnya memutuskan untuk memeriksa kembali indikator mesin yang menunjukkan anomali, tetapi Dina meyakinkannya bahwa semuanya masih dalam kendali. Tanpa disadari oleh penumpang lainnya, retakan mikroskopis pada struktur pesawat mulai melebar akibat tekanan konstan di udara, menandai awal dari tragedi yang akan terjadi. Sore itu, pesawat IN 502 masih melaju dengan tenang, sementara penumpang menikmati waktu mereka dengan membaca, tidur, atau berbincang ringan satu sama lain. Tanpa disadari oleh semua orang, retakan mikroskopis pada struktur pesawat mulai melebar akibat tekanan konstan di udara, dan Budi merasa semakin gelisah tanpa dapat tidur. Di salah satu jendela, seorang penumpang bernama Rina melihat goresan aneh di kaca, dan dengan cepat memberitahu pramugari Hana tentang kekhawatirannya. Hana, yang tengah sibuk melayani makanan, menoleh dan dengan tenang menjawab, "Terima kasih, kami akan memeriksanya nanti. Mohon tetap tenang dan nikmati penerbangan Anda." Di kokpit, Kapten Rahmat menerima laporan dari Hana tentang goresan di jendela, namun ia menanggapi dengan santai, meyakinkan Dina bahwa itu hanya kecelakaan kecil yang bisa diperbaiki. Sementara itu, Budi memutuskan untuk berbicara langsung dengan Kapten. "Maaf Pak, tapi saya rasa ada masalah serius dengan sayap kanan pesawat ini." Kapten Rahmat menatap Budi dengan serius. "Apa yang kamu maksud, Pak Budi? Apakah ada kerusakan yang tidak bisa diperbaiki?" Budi menjelaskan hasil inspeksinya sebelumnya, "Saya menemukan retakan yang cukup dalam pada sayap kanan,
dan saya khawatir jika dibiarkan bisa menyebabkan kerusakan lebih parah. Kapten Rahmat mengangguk dan segera memerintahkan Dina untuk memeriksa ulang semua sistem. Kita perlu memastikan semuanya aman sebelum melanjutkan penerbangan. Namun, tanpa mereka sadari, tekanan pada struktur pesawat semakin meningkat, dan retakan yang tak terlihat mulai menyebar lebih cepat, menandakan bahwa bencana besar sedang mendekat. Di tengah penerbangan yang masih terasa stabil, tiba-tiba sebuah ledakan mendadak merobek atap pesawat, menciptakan lubang besar yang mengekspos interior kabin ke angin ribut. Penumpang terkejut dan panik saat angin kencang mulai masuk, menyebabkan beberapa dari mereka tersedot keluar pesawat, sementara yang lain berjuang mati-matian untuk bertahan di kursi mereka. Hana segera mengaktifkan prosedur darurat, memerintahkan semua penumpang untuk memakai sabuk pengaman dengan suara tegas namun berusaha tetap tenang. Mohon semua penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman dengan segera. Di kokpit, Kapten Rahmat dan Dina berusaha keras mengendalikan pesawat yang kini tidak stabil, sambil berkomunikasi dengan menara pengawas untuk meminta izin melakukan pendaratan darurat. Di salah satu sayap yang retak, penumpang bernama Joko berusaha berpegangan pada struktur logam yang bengkok, sambil berteriak, "Tolong, aku harus tetap di sini." Seorang penumpang muda, Lia, memegang tangan ibunya erat-erat, sambil berdoa, "Ya Allah, lindungi kami dalam musibah ini." Puing-puing logam dan pecahan kaca berhamburan ke langit, terbawa oleh angin kencang yang semakin memperparah kerusakan pada pesawat. Di dalam kabin yang terbuka, tubuh penumpang yang tersedot ke udara mulai melayang tak terkendali, menciptakan pemandangan mengerikan di dalam pesawat. Hana berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan penumpang yang panik. "Tenanglah, kami akan melakukan yang terbaik untuk membawa Anda semua ke tempat yang aman." Di luar, langit yang dulunya cerah kini dipenuhi debu dan puing-puing, menandakan bahwa bencana yang tak terduga telah mengubah penerbangan biasa menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Di tengah jeritan panik dan suara ledakan yang terus-menerus, pramugari Hana yang terlatih berusaha mengaktifkan prosedur darurat, sambil memberikan instruksi melalui pengeras suara yang hampir tak terdengar. "Mohon tetap tenang dan ikuti petunjuk keselamatan yang ada." Seorang ibu dan anak kecil, Farah dan adiknya, berpegangan erat pada kursi mereka, terjebak dalam situasi yang tampaknya mustahil untuk bertahan hidup, sambil berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah hati kami." Kapten Rahmat berteriak kepada kru kokpit, "Dina, kita perlu kontrol lebih baik atas pesawat ini, sekarang juga." Sementara Dina berusaha menyesuaikan instrumen yang rusak. Di salah satu lorong, seorang penumpang bernama Hasan berusaha menenangkan rekan-rekannya yang panik. "Kita harus tetap tenang dan mengikuti instruksi para kru." Sementara itu, Budi terus memantau kerusakan pada sayap kanan, berusaha mencari solusi untuk memperbaiki kerusakan struktural yang semakin parah. Di salah satu sayap yang retak, penumpang lain, Rina, berusaha berpegangan pada apapun yang bisa dia temukan, sambil berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan kami jatuh." Angin kencang semakin mengguncang pesawat, menyebabkan kursi dan barang-barang terlempar ke segala arah, menciptakan kekacauan yang semakin membingungkan. Hana melihat seorang penumpang yang kesulitan bernapas dan segera mendekatinya. "Saya akan membantu Anda, tolong tetap tenang dan tarik nafas dalam-dalam." Di kokpit, Kapten Rahmat merasa tekanan yang luar biasa, namun ia tetap berusaha memberikan instruksi yang jelas kepada Dina. "Kita harus fokus pada pendaratan darurat, lakukan semua yang kita bisa." Di luar, pesawat yang kini mengalami kerusakan parah terus melayang di langit, sementara harapan untuk bertahan hidup semakin mengecil di hati setiap penumpang yang terjebak di dalamnya. Di kokpit yang berguncang hebat, Kapten Rahmat berjuang mengendalikan pesawat yang kini tidak stabil, sambil berkomunikasi dengan menara pengawas melalui radio yang berdering keras. "Menara, ini Kapten Rahmat, kami mengalami kerusakan struktural dan membutuhkan pendaratan darurat segera." Kopilot Dina mencoba menenangkan Kapten. "Kita harus tetap fokus, Rahmat, sistem navigasi masih bisa kita andalkan sebagian." Namun, ketika Dina memeriksa kembali sistem navigasi, ia menyadari bahwa kerusakan pada salah satu mesin telah mempengaruhi sistem tersebut. "Rahmat, sistem navigasi kita rusak parah. Kita kesulitan menemukan jalur penerbangan yang aman." Kapten Rahmat menatap layar instrumen yang rusak dengan cemas. "Kita harus mencari lapangan terbuka terdekat. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu." Di dalam kabin, penumpang merasakan getaran hebat saat pesawat mulai menurunkan ketinggiannya dengan cepat, menciptakan rasa takut yang semakin mendalam di hati mereka. Kapten Rahmat memberikan instruksi kepada kru, "Kita akan mencoba pendaratan darurat di lapangan terbuka. Siapkan semua penumpang untuk evakuasi segera setelah mendarat." Dina memeriksa kembali peta penerbangan yang tersisa. Ada sebuah lapangan di bawah sana,
kita akan menuju ke sana secepat mungkin. Di salah satu sayap yang retak, penumpang yang masih bertahan berusaha untuk berpegangan pada struktur pesawat yang mulai menyusut, sambil berharap bahwa Kapten dan Dina dapat menyelamatkan mereka. Kapten Rahmat menahan napas saat mereka mulai menuki ke arah lapangan darurat, merasakan tekanan yang luar biasa pada pesawat yang sudah hampir hancur. Dengan keberanian yang luar biasa, Kapten Rahmat dan Dina berusaha keras untuk mengarahkan pesawat menuju tempat yang aman, sambil menyadari bahwa nasib semua penumpang bergantung pada keputusan mereka di saat-saat krusial ini. Di salah satu sayap pesawat yang retak, beberapa penumpang yang terseret keluar berhasil mencapai bagian sayap yang lebih kuat, berpegangan pada struktur logam yang bengkok sambil berjuang melawan tekanan angin yang kencang. Di tengah kekacauan, seorang penumpang bernama Yusuf yang dikenal dengan keimanannya yang kuat mengingatkan yang lain, tetaplah berdoa dan serahkan segala urusan kita kepada Allah, insya Allah kita akan diberi kekuatan. Yusuf membantu seorang penumpang muda yang panik, jangan takut, kita akan melewati ini bersama-sama, percayalah padanya. Angin kencang menyebabkan puing-puing logam melayang di sekitar mereka. Namun Yusuf tetap tegar dan terus memberikan semangat kepada mereka yang berada di sekitarnya. Di salah satu ujung sayap yang hampir hancur, seorang wanita tua bernama Fatimah berjongkok sambil memegang erat-erat kursi yang tersisa. Ya Allah, lindungilah kami dalam musibah ini. Yusuf berdoa bersama mereka. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi cobaan ini. Amin. Di tengah perjuangan mereka, salah satu puing logam jatuh tidak jauh dari mereka, menciptakan ledakan kecil yang membuat mereka semakin waspada akan bahaya yang terus mengintai. Meski begitu, Yusuf tetap tenang dan terus mengajak mereka untuk tetap berdoa. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Allah Maha Penyayang dan Maha Penolong. Di sayap lainnya, penumpang yang masih bertahan berpegangan pada apapun yang bisa mereka temukan, sembari berdoa dan berharap agar pesawat bisa segera mendarat dengan selamat. Sementara itu, di dalam kabin yang terbuka, penumpang yang tersedot ke udara terus berusaha bertahan, sementara di sayap pesawat, Yusuf dan teman-temannya tetap teguh dalam iman mereka, menantikan keajaiban dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di luar pesawat yang mulai hancur, potongan logam dan pecahan kaca terus terlepas, menyebabkan kerusakan lebih parah pada mesin dan struktur pesawat yang sudah rapuh. Salah satu mesin mengeluarkan ledakan kecil yang memicu alarm darurat di kokpit, membuat Kapten Rahmat dan Dina semakin panik mencoba mengendalikan pesawat yang semakin tidak stabil. Di dalam kokpit, Kapten Rahmat berteriak, Dina, kita harus segera mematikan mesin ini sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut. Dina dengan sigap mencoba mematikan mesin yang mengalami ledakan, namun tekanan angin yang semakin kuat membuatnya sulit untuk melakukan tugasnya dengan efektif. Di dalam kabin, penumpang yang masih berada di kursi mereka merasakan guncangan hebat akibat ledakan tersebut, sementara penumpang lainnya berusaha mencari tempat yang lebih aman. Hana berlari di sepanjang lorong, memberikan instruksi kepada penumpang yang masih panik. Silakan kembali ke kursi Anda dan pasang sabuk pengaman. Kami akan segera membantu Anda. Di salah satu sayap yang retak, Yusuf dan beberapa penumpang lainnya berusaha untuk tetap berpegangan, sambil terus berdoa dan berharap agar kerusakan pada pesawat bisa segera diatasi. Angin kencang membawa puing-puing logam ke seluruh pesawat, menyebabkan kekacauan yang semakin mengintimidasi di antara penumpang yang tersisa. Kapten Rahmat, dengan napas yang berat, mencoba tetap tenang dan memimpin kru kokpit. Kita harus tetap fokus dan melakukan segala yang kita bisa untuk membawa pesawat ini ke lapangan darurat. Di luar, puing-puing yang terlepas terus menghujani pesawat, menciptakan pemandangan dramatis di langit yang dulunya cerah, sementara di dalam, setiap detik terasa seperti perjuangan antara hidup dan mati. Di tengah kekacauan yang melanda kabin, penumpang yang menaati instruksi sabuk pengaman tetap duduk dengan tenang di kursi mereka, membuktikan pentingnya mengikuti arahan keselamatan dalam penerbangan. Seorang pria lanjut usia bernama Pak Surya membantu seorang pemuda di sebelahnya untuk tetap tenang, sambil membaca doa perlindungan dari Al-Quran. Bismillahirrohmanirrohim, Ya Allah, lindungilah kami dari segala bahaya. Pak Surya berkata kepada pemuda tersebut, ingatlah, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kita harus tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini. Pemuda itu, yang awalnya terlihat gelisah, mulai merasa tenang mendengarkan kata-kata bijak dari Pak Surya. Terima kasih Pak, saya akan berusaha untuk tetap tenang dan percaya kepada Allah. Di barisan depan kabin, seorang penumpang muda bernama Rizky memperhatikan ketenangan Pak Surya dan mulai mengikuti jejaknya. Saya harus mengikuti contoh beliau dan tetap tenang. Di salah satu kursi, seorang ibu bernama Linda mengajarkan anaknya untuk tetap duduk dengan sabuk pengaman. Ayo nak,
Kita harus tetap aman di sini dan mengikuti arahan para kru. Sementara itu, Kapten Rahmat memberikan perintah tegas kepada kru kokpit. Pastikan semua penumpang sudah mengenakan sabuk pengaman sebelum kita mencoba pendaratan darurat. Dina menambahkan, kita tidak punya banyak waktu lagi. Segera periksa kembali semua penumpang untuk memastikan mereka aman. Di dalam kabin, penumpang yang mengikuti instruksi sabuk pengaman merasakan sedikit kelegaan di tengah situasi yang kacau, sementara yang lainnya masih panik melihat contoh baik dari Pak Surya dan Rizky. Dengan sabuk pengaman yang terpasang dengan benar, para penumpang mulai merasa lebih aman dan siap menghadapi tantangan yang masih menanti di depan mata mereka. Di tengah kepanikan yang melanda pesawat, seorang pemimpin agama di antara penumpang bernama Ustadz Ahmad memimpin doa bersama, menyerukan ketenangan di tengah malapetaka. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar Dia memberikan kami kekuatan dan perlindungan. Ustadz Ahmad berdiri di depan, mengangkat tangan dengan khusyuk. Ya Allah, Engkau adalah pelindung kami dalam setiap ujian. Berikanlah kami ketenangan dan keberanian untuk menghadapi cobaan ini. Para penumpang mulai mengulangi doa dengan suara yang samar namun penuh keyakinan, menciptakan suasana penuh harapan di dalam kabin yang kacau. Seorang wanita muda bernama Aisyah mendekati Ustadz Ahmad. Terima kasih, Ustadz. Doa bersama ini membuat saya merasa lebih tenang di tengah situasi yang menakutkan ini. Ustadz Ahmad membalas dengan senyuman. Insya Allah, doa kita akan membawa keberkahan dan melindungi kita semua. Tetaplah beriman dan percaya kepada Allah. Di salah satu kursi, seorang penumpang tua bernama Siti mulai merasa lebih kuat setelah mengikuti doa bersama. Saya merasa lebih tenang sekarang, semoga Allah mendengar doa kita. Di lorong, Hana melihat beberapa penumpang mulai mengikuti doa bersama dan merasa lega. Senang melihat bahwa keimanan dapat memberikan kekuatan di saat-saat sulit seperti ini. Di dalam kokpit, Kapten Rahmat mendengar doa yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad melalui pengeras suara dan merasa terinspirasi untuk terus berjuang. Doa mereka memberi kami semangat untuk tidak menyerah. Sementara itu, penumpang yang masih berpegangan pada sayap pesawat juga mulai berdoa, menciptakan ikatan spiritual yang menguatkan mereka dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Dengan doa yang mengalir dari setiap sudut pesawat, suasana kepanikan mulai tergantikan oleh rasa kebersamaan dan kepercayaan bahwa Allah akan membantu mereka melewati bencana ini. Di tengah kekacauan yang melanda, seorang teknisi pesawat bernama Joko yang juga merupakan penumpang menawarkan bantuannya kepada kru untuk mengidentifikasi kerusakan struktural utama. Saya bisa membantu memeriksa kembali kerusakan ini, mungkin ada solusi yang bisa kita temukan. Kapten Rahmat menerima tawaran Joko dengan harapan. Baik, Joko, setiap bantuan sangat kami butuhkan sekarang. Silakan ke bagian belakang dan lihat kerusakan pada sayap kanan. Dengan berbekal pengalaman teknisnya, Joko mulai merayap di sepanjang lorong yang bergoyang, berjuang melawan angin untuk mencapai ruang peralatan darurat yang terletak di dekat sayap pesawat. Di sisi lain, Dina dan Hana bekerja sama untuk memastikan semua sistem darurat berfungsi. Kita perlu memastikan semua penumpang sudah siap untuk evakuasi setelah pendaratan. Joko berhasil mencapai ruang peralatan darurat dan mulai memeriksa kerusakan pada sayap kanan. Ada beberapa kabel yang putus dan struktur logam yang mulai melemah. Kita perlu memperkuatnya jika memungkinkan. Di dalam kokpit, Kapten Rahmat dan Dina berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Jika Joko bisa membantu memperbaiki kerusakan, itu akan sangat berarti bagi kita. Joko, yang bekerja dengan cepat namun hati-hati, mencoba memperbaiki beberapa kerusakan pada sayap, sambil terus berdoa agar usahanya tidak sia-sia. Ya Allah, mudahkanlah pekerjaan ini untuk keselamatan kami semua. Sementara itu, di dalam kabin, penumpang yang menyaksikan usaha Joko merasa terinspirasi oleh keberaniannya. Kita semua harus bersatu dan membantu satu sama lain untuk bertahan hidup. Hana memberikan instruksi kepada kru. Siapkan peralatan darurat untuk evakuasi segera setelah kita mendarat. Waktu sangat berharga. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, Joko terus bekerja di tengah badai, berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kerusakan pesawat dan memberikan harapan baru bagi semua penumpang yang terjebak dalam bencana ini. Dengan kerusakan yang semakin parah, Kapten Rahmat memutuskan untuk mencoba pendaratan darurat di sebuah lapangan terbuka yang terdeteksi di radar darurat. Kita harus berusaha mendaratkan pesawat ini secepat mungkin di lapangan terbuka terdekat. Dina segera memeriksa peta penerbangan dan mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pendaratan darurat. Saya melihat ada lapangan di bawah sana yang bisa kita tuju. Mari kita persiapkan pendaratan. Pesawat mulai menukik dengan tajam menuju lapangan terbuka tersebut, menyebabkan guncangan hebat yang mengguncang seluruh penumpang dan kru di dalamnya. Kita harus tetap tenang dan mengikuti instruksi dengan baik, kata Kapten Rahmat melalui radio. Di dalam kokpit,
Kapten Rahmat dan Dina bekerja sama dengan sigap, menyesuaikan instrumen dan mengarahkan pesawat menuju tujuan darurat. Kita hampir sampai, tetap fokus dan lakukan yang terbaik. Di dalam kabin, penumpang merasakan tekanan yang meningkat saat pesawat semakin menurun. Beberapa di antaranya memegang erat-erat kursi mereka, sementara yang lain berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, lindungilah kami. Joko, yang tengah bekerja di sayap, melaporkan kepada kapten, saya sudah berhasil memperkuat sebagian kerusakan, tapi kita perlu lebih banyak waktu untuk memperbaikinya. Kapten Rahmat merespons dengan tegas, fokus pada pendaratan darurat sekarang, perbaikan bisa dilakukan nanti jika memungkinkan. Sementara itu, Hana mempersiapkan penumpang untuk evakuasi setelah pesawat mendarat. Pastikan semua penumpang sudah siap dan ikuti petunjuk kami saat mendarat. Di sayap pesawat, Yusuf dan penumpang lainnya terus berdoa dan berusaha tetap tenang. Semoga Allah melindungi kami semua, kita bisa melewati ini bersama. Dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh Kapten, Dina, Joko, dan seluruh kru, pesawat IN-502 akhirnya mendekati lapangan terbuka dengan kecepatan tinggi, sementara penumpang dan kru menahan napas menantikan momen pendaratan yang menentukan nasib mereka. Di tengah ketakutan dan ketidakpastian, seorang wanita bernama Maya mengingatkan penumpang lain tentang pentingnya bersabar. Ingatlah kisah Nabi Ayub, beliau tetap sabar dan tawakal di tengah ujian yang berat. Seorang penumpang yang tadinya gelisah mulai tenang, terinspirasi oleh kata-kata Maya. Kita harus mengikuti contoh beliau dan tetap percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Di dalam kabin, Ustadz Ahmad melanjutkan doa bersama, mengajak semua penumpang untuk tetap bersabar dan berdoa. Semoga Allah memberikan kita ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Pak Surya, yang melihat penumpang lain mulai tenang, berkata kepada rekan-rekannya, dengan kesabaran dan keimanan, kita bisa melewati ini semua. Di kokpit, Kapten Rahmat mendengar kata-kata bijak dari Maya dan merasakan semangat baru untuk terus berjuang. Kita harus tetap sabar dan tidak menyerah. Allah bersama kita. Dina menambahkan, kita juga harus memastikan bahwa setiap penumpang tetap aman dan siap untuk evakuasi setelah pendaratan. Di sayap pesawat, Yusuf merasa keberanian yang tumbuh dalam dirinya. Dengan sabar dan doa, kita akan selamat dari ujian ini. Sementara itu, Joko terus bekerja dengan tekun memperbaiki kerusakan pada pesawat, sambil terus mengingatkan dirinya untuk tetap sabar dan fokus. Hana memastikan semua penumpang tetap tenang dan mengikuti instruksi dengan baik. Kita semua harus bersabar dan bekerja sama untuk keselamatan kita bersama. Dengan kesabaran yang diuji dan iman yang kuat, semua penumpang dan kru bersatu dalam menghadapi bencana ini, meyakini bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dan perlindungan bagi mereka yang berserah diri. Menyadari risiko ledakan yang lebih besar saat pesawat semakin tidak stabil, Kapten Rahmat memutuskan untuk membuang bahan bakar guna mengurangi berat pesawat dan risiko kerusakan lebih lanjut. Kita perlu membuang bahan bakar sekarang untuk mengurangi risiko ledakan saat mendarat. Dina segera menindaklanjuti perintah Kapten. Saya akan mengaktifkan sistem pembuangan bahan bakar sekarang. Pastikan semua siap untuk pendaratan darurat. Proses pembuangan bahan bakar menyebabkan kebakaran kecil di salah satu mesin, menciptakan kepanikan singkat di dalam kokpit. Ada kebakaran di mesin kiri, kita perlu memadamkannya segera. Kopilot Dina dengan cepat menggunakan sistem pemadam internal untuk memadamkan api tersebut. Saya sedang memadamkan api, tolong teruskan pendaratan dengan hati-hati. Di dalam kabin, penumpang melihat kobaran api kecil di mesin dan mulai merasa takut, namun Hana segera mengingatkan mereka untuk tetap tenang. Jangan panik, sistem pemadam kebakaran sudah aktif, kita akan segera mendarat. Kapten Rahmat memastikan bahwa semua prosedur darurat sudah diikuti dengan benar. Pastikan semua penumpang sudah siap untuk evakuasi segera setelah kita mendarat. Di sayap pesawat, Yusuf dan penumpang lainnya terus berdoa dan berusaha tetap tenang. Semoga Allah melindungi kita semua dari bencana ini. Sementara itu, Joko menyelesaikan perbaikan pada kerusakan sayap. Saya sudah memperkuat bagian ini, kita bisa melanjutkan pendaratan dengan lebih aman. Dina melaporkan kembali kepada Kapten, api sudah dipadamkan, kita bisa fokus pada pendaratan sekarang. Dengan segala upaya dan keputusan krusial yang diambil, pesawat IN-502 kini siap untuk melakukan pendaratan darurat yang akan menentukan nasib semua penumpang di dalamnya. Pesawat IN-502 mendekati lapangan pendaratan darurat dengan kecepatan tinggi, sementara Kapten Rahmat dan Dina berusaha mengendalikan pesawat yang mulai kehilangan stabilitas. Kita harus fokus pada pendaratan, pastikan semua sistem siap. Roda pendaratan tidak berfungsi sempurna akibat kerusakan struktural, menyebabkan gerakan pesawat semakin tidak stabil saat mendekati tanah. Roda kanan kiri masih bermasalah, kita perlu bersiap menghadapi guncangan.
Seorang teknisi di kokpit, Joko, berusaha secara manual memperbaiki roda pendaratan dengan segala keterbatasannya. Saya mencoba membuka roda ini secara manual, tapi agak sulit. Di dalam kabin, Hana memberikan instruksi terakhir kepada penumpang. Pastikan semua sabuk pengaman terpasang dengan benar dan bersiap untuk evakuasi segera setelah mendarat. Kapten Rahmat menahan napas saat pesawat mulai menukik lebih tajam. Kita hampir sampai. Semua kru, siap-siap untuk pendaratan. Dina melihat situasi yang semakin mendesak, roda kiri masih belum sepenuhnya terbuka. Kita harus tetap tenang dan ikuti prosedur. Di sayap pesawat, Yusuf merasakan getaran hebat saat pesawat mulai mendekati tanah. Kita harus tetap kuat dan berdoa agar Allah memberikan kami keselamatan. Sementara itu, Joko terus berusaha memperbaiki roda pendaratan. Hampir selesai, tinggal sedikit lagi. Saya harus terus berusaha. Dengan tekad yang kuat, Kapten Rahmat memberikan instruksi terakhir. Tarik landasan dengan hati-hati. Kita harus mendaratkan pesawat ini dengan aman, insya Allah. Pesawat IN-502 akhirnya mulai menyentuh tanah di lapangan darurat dengan kecepatan yang menakutkan. Sementara penumpang dan kru menahan napas menantikan momen kritis yang akan menentukan keselamatan mereka semua. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, pesawat IN-502 mendarat dengan keras di lapangan terbuka, menyebabkan sayap kanan patah dan badan pesawat tergelincir beberapa meter sebelum berhenti total. Kita berhasil mendarat, tapi kerusakannya parah, ujar Kapten Rahmat dengan napas terengah-engah. Penumpang yang bertahan segera dievakuasi oleh kru menggunakan pintu darurat yang masih berfungsi. Segera keluar melalui pintu darurat. Ikuti instruksi kami dengan cepat dan hati-hati. Di dalam kabin, Hana membantu penumpang untuk keluar dari pesawat yang sudah tergelincir, sambil memberikan arahan yang jelas. Tetap tenang dan ikuti kami ke tempat yang aman. Di sayap pesawat yang retak, Yusuf dan penumpang lainnya mulai diselamatkan oleh kru yang berusaha mengamankan mereka dari bahaya lebih lanjut. Kami akan menarik Anda ke tempat yang aman, pegang erat-erat. Pak Surya dan Rizky membantu penumpang lain yang kesulitan bergerak. Mari kita bantu mereka keluar. Keselamatan kita semua adalah prioritas utama. Di kokpit, Kapten Rahmat mengarahkan kru untuk memastikan semua penumpang sudah dievakuasi. Pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam pesawat. Keamanan adalah yang utama. Dina memeriksa kembali seluruh kabin untuk memastikan tidak ada penumpang yang tertinggal. Semua penumpang sudah keluar dengan selamat. Kita bisa beristirahat sebentar sebelum evakuasi berikutnya. Di luar pesawat, penumpang yang dievakuasi berbaris rapi, sementara beberapa dari mereka saling membantu untuk pulang ke tempat yang lebih aman. Terima kasih telah membantu, semoga kita semua selamat. Hana melihat ekspresi lega di wajah penumpang yang berhasil dievakuasi. Alhamdulillah, kita semua berhasil keluar dengan selamat. Terima kasih atas kerjasamanya. Dengan pesawat yang telah berhenti total di lapangan darurat, semua penumpang dan kru mulai bernapas lega, meski masih menghadapi kerusakan parah dan ketidakpastian tentang keadaan selanjutnya. Meskipun pesawat telah mendarat, beberapa penumpang yang terjebak di bagian belakang pesawat masih menghadapi bahaya karena api mulai menyebar akibat kebakaran kecil yang terjadi saat pembuangan bahan bakar. Kita harus segera menyelamatkan mereka sebelum api menyebar lebih luas, ujar Kapten Rahmat kepada kru. Seorang pria muda bernama Budi, yang menunjukkan keberanian luar biasa, segera melompat ke dalam pesawat yang masih terbakar untuk menyelamatkan penumpang yang terjebak. Saya akan membantu Anda keluar dari sini, ikuti saya dengan cepat. Budi berhasil menemukan 3 anak kecil yang terjebak di dalam pesawat, meskipun asap mulai menghalangi pandangan mereka. Tenanglah, saya di sini untuk membantu. Ikuti saya dan kita akan keluar bersama-sama. Dengan cepat, Budi memimpin anak-anak tersebut keluar dari pesawat yang mulai membara, sambil terus berlari untuk menghindari api yang semakin mendekat. Cepat, kita harus segera keluar sebelum api menyentuh kita. Di luar, Hana melihat keberanian Budi dan segera mengorganisir penumpang lainnya untuk membantu proses penyelamatan. Kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan semua yang masih terjebak. Meski terluka parah akibat percikan api, Budi terus berjuang menyelamatkan anak-anak tersebut. Kita tidak boleh menyerah. Allah akan memberikan kita kekuatan untuk melewati ini. Seorang ibu yang baru saja dievakuasi melihat Budi yang terluka dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan anak-anak kami. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Dengan bantuan kru dan penumpang lain, Budi berhasil membawa 3 anak kecil ke tempat yang lebih aman, meski tubuhnya sendiri mulai terasa lemah akibat luka yang dideritanya. Pak Surya dan Rizky membantu membawa penumpang lain yang masih membutuhkan bantuan, sambil terus memberikan semangat dan doa. Kita semua harus saling membantu dan berdoa agar semua selamat. Dengan api yang mulai terkendali berkat usaha keras kru dan penumpang, penyelamatan di tengah api berhasil dilakukan.
Meskipun Budi terpaksa beristirahat di tempat yang aman sambil menunggu bantuan medis, semua sudah aman sekarang. Terima kasih atas keberanian dan kerjasamanya. Setelah beberapa menit yang menegangkan, tim penyelamat tiba di lokasi dan segera memberikan bantuan kepada penumpang yang terluka, sementara sebagian lain mulai mencari korban yang masih hilang di sekitar pesawat yang terbakar. Kami di sini untuk membantu. Silakan ikuti petunjuk kami dengan tenang. Seorang penyintas bernama Rahma mengungkapkan kepada tim penyelamat bahwa doa bersama di atas pesawat telah memberinya keberanian untuk bertahan hidup. Doa bersama itu memberikan saya kekuatan untuk tetap berjuang. Alhamdulillah, kita semua selamat. Tim penyelamat segera mengevakuasi penumpang yang terluka dan memberikan pertolongan pertama, sambil memastikan bahwa semua orang sudah dalam kondisi aman. Kami akan membawa Anda ke tempat yang lebih aman dan memberikan perawatan yang Anda butuhkan. Di dalam kabin yang terbuka, penumpang yang masih tersisa mulai diselamatkan satu persatu, sementara api yang menyebar mulai dikendalikan oleh tim pemadam kebakaran. Kami hampir selesai di sini, tetaplah tenang dan ikuti instruksi kami. Hana, yang telah membantu dalam proses evakuasi, membantu menenangkan penumpang yang masih panik. Kita semua sudah keluar dengan selamat. Sekarang, mari kita pastikan semua orang mendapat bantuan yang mereka butuhkan. Kapten Rahmat dan Dina berada di tengah tim penyelamat, memastikan bahwa semua prosedur keselamatan telah diikuti dengan benar. Pastikan semua penumpang sudah dievakuasi dan tidak ada yang tertinggal di dalam pesawat. Di salah satu sudut lapangan, Yusuf melihat penumpang lain yang masih berjuang untuk keluar dari pesawat. Ayo, kita bantu mereka keluar. Jangan biarkan mereka sendirian. Tim penyelamat mulai membawa penumpang ke tempat yang aman, sambil memastikan bahwa tidak ada yang terluka parah atau membutuhkan perhatian medis segera. Anda semua akan segera mendapatkan bantuan medis. Tetap tenang dan ikuti kami. Di tengah evakuasi, seorang ibu bernama Lina membawa anaknya yang terluka ke tim penyelamat. Tolong, anak saya terluka. Dia butuh bantuan segera. Dengan kerjasama yang baik antara kru, tim penyelamat, dan penumpang, proses evakuasi berjalan lancar meski situasi masih darurat. Kita semua akan melewati ini bersama-sama. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan perlindungan. Setelah semua penumpang dievakuasi dan keadaan darurat berhasil dikendalikan, pihak otoritas segera memulai penyelidikan untuk mengetahui penyebab malapetaka ini. Kami akan menyelidiki setiap detail untuk memastikan keamanan penerbangan di masa depan. Penyelidikan mengungkap bahwa kelalaian kecil dalam inspeksi awal oleh teknisi bandara menyebabkan kerusakan struktural yang akhirnya memicu bencana besar ini. Kita harus lebih teliti dalam setiap pemeriksaan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Para penyintas mulai berkumpul dan berbagi pengalaman mereka, menyadari bahwa takdir dan doa memainkan peran penting dalam keselamatan mereka. Saya percaya bahwa Allah telah melindungi kita semua hari ini. Budi, yang terluka parah namun selamat, menceritakan keberaniannya dalam menyelamatkan anak-anak. Saya merasa Allah memberiku kekuatan untuk melakukan apa yang saya lakukan. Semoga semua selamat. Ustadz Ahmad memberikan ceramah singkat kepada para penyintas, mengingatkan mereka tentang pentingnya keimanan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Setiap cobaan adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguatkan iman kita. Pak Surya dan Rizky membantu mengorganisir kelompok penyintas untuk saling mendukung dan memperkuat iman mereka. Kita harus terus berdoa dan mendukung satu sama lain agar kita bisa bangkit kembali. Kapten Rahmat dan Dina menerima pujian dari otoritas penerbangan atas keberanian dan kepemimpinan mereka selama krisis. Kepemimpinan yang baik dan keteguhan hati adalah kunci keselamatan dalam situasi darurat. Hana, yang telah membantu menenangkan penumpang, berbagi pandangannya tentang pentingnya kerjasama dan keimanan. Dengan bekerja sama dan beriman, kita bisa mengatasi segala rintangan yang menghadang. Penyelidikan juga menemukan bahwa tindakan cepat dan keputusan krusial dari kru pesawat telah menyelamatkan banyak nyawa. Keputusan yang tepat dalam waktu yang tepat sangat menentukan nasib penumpang. Para penyintas mulai memahami bahwa melalui musibah ini, mereka telah belajar tentang pentingnya ketelitian, kerjasama, kesabaran, dan keimanan, menjadikan pengalaman traumatis ini sebagai pelajaran hidup yang berharga. Ini adalah hikmah yang akan kita bawa sepanjang hidup kita, insya Allah. Setelah menjalani proses penyelamatan dan pemulihan, para penyintas membentuk komunitas untuk saling mendukung dan memperkuat iman mereka. Kita harus tetap bersama dan saling membantu untuk bangkit kembali dari bencana ini. Komunitas tersebut mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi pengalaman dan doa bersama, sambil saling menguatkan dalam iman dan ketabahan. Dengan berdoa dan saling mendukung, kita bisa melewati masa sulit ini. Budi, yang telah pulih dari luka-lukanya, menjadi salah satu pemimpin komunitas, berbagi kisah keberaniannya dan menginspirasi orang lain. Saya merasa diberkahi dengan kekuatan dari Allah untuk melakukan apa yang saya lakukan.
Ustadz Ahmad terus memberikan ceramah dan pengajaran tentang keimanan dan kesabaran, membantu anggota komunitas untuk tetap kuat secara spiritual. Ingatlah bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk memperkuat iman kita. Kapten Rahmat dan Dina terlibat dalam upaya meningkatkan standar keselamatan penerbangan di Indonesia. Bekerja sama dengan otoritas untuk mencegah kejadian serupa, kita harus memastikan bahwa setiap penerbangan aman dan terjamin keamanannya. Hana memulai program pelatihan bagi pramugari dan pramugara lainnya untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani situasi darurat. Keselamatan penumpang adalah prioritas utama kita. Pak Surya dan Rizky membantu mengorganisir bantuan dan dukungan bagi penyintas yang membutuhkan. Kita harus saling membantu untuk membangun kembali hidup kita. Para penyintas yang awalnya traumatis mulai menemukan kembali harapan dan kekuatan dalam komunitas mereka. Dengan dukungan dan doa bersama, kita bisa bangkit kembali. Kisah ini menjadi pengingat bagi dunia penerbangan dan umat manusia akan pentingnya kesabaran, doa, dan kebersamaan dalam menghadapi bencana. Kita semua belajar dari pengalaman ini untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat. Dengan semangat kebangkitan dan keimanan yang kuat, para penyintas melanjutkan hidup mereka dengan penuh hikmah, menjadikan pengalaman traumatis ini sebagai pelajaran berharga yang akan terus dikenang. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkati kita semua.